Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bersama Ibu Aya Fitri Awaliyah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilman warjukni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan tadi kita dapat melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang akhlak terpuji. Karena kita kemarin sudah belajar tentang akhlak terpuji, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Akhlak tercela apa saja sih yang akan kita bahas? Mari silahkan anak-anak untuk menyaksikan gambar yang ada. Silahkan diamati terlebih dahulu ya. Setelah kalian mengamati gambar yang sudah Ibu berikan, yaitu dapat kita ketahui bahwa akhlak tercela yang akan kita pelajari yang pertama adalah ananiah, kemudian yang kedua adalah putus asa, yang ketiga adalah godob, dan yang keempat adalah tamak. Dari materi-materi tersebut, kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran yang harus tercapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian sifat ananiah, putus asa, godob, dan juga tamak. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku dari sifat ananiah, putus asa, godob, dan tamak. Yang ketiga, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan dampak negatif dari sifat ananiah, putus asa, godob, dan tamak. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan cara menghindari sifat ananiah, putus asa, godob, dan juga tamak. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian ananiah. Di sini ada yang tahu apa itu ananiah? Iya, betul sekali. Ananiah berasal dari bahasa Arab ana yang artinya aku atau saya. Sedangkan menurut istilah ananiah adalah sifat seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri atau tidak mau menghargai terhadap kepentingan orang lain. Nah, contoh dari sifat ananiah itu sendiri yang pertama selalu memprioritaskan pekerjaan yang menguntungkan dirinya sendiri daripada pekerjaan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan nasib orang lain. Yang ketiga, selalu menindas orang lain demi keuntungan pribadi. Yang keempat, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah. Dan yang kelima adalah tidak mau memahami atau memikirkan perasaan orang lain. Nah, dari sifat ananiah itu mempunyai dampak negatifnya, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan kekecewaan kepada orang lain, yang kedua, merusak hubungan persaudaraan, ketiga, dapat memutuskan hubungan silaturahmi, keempat, dapat dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, yang kelima, dapat menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya paling benar. Lalu, Ibu bagaimana sih cara menghindari sifat ananiah? Baik, akan Ibu sebutkan beberapa cara untuk menghindari sifat ananiah, yaitu yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari perilaku tercela ananiah. Yang kedua, menyadari bahwa sifat egois adalah sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, senantiasa mengingatkan diri bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kelima, banyak bergaul dengan mereka yang peduli dan gemar membantu orang lain, sehingga diri sendiri juga akan tergerak untuk hidup rukun bersama orang lain. Itu dia cara menghindari sifat ananiah.
Kemudian kita akan membahas tentang putus asa. Apa itu putus asa? Putus asa adalah sikap yang tidak memiliki harapan, gagal, dan tidak ada motivasi untuk mencapai harapan atau cita-cita yang diinginkan. Dengan kata lain, putus asa adalah putus harapan dan tidak mau berusaha kembali untuk melanjutkan harapan yang ingin dicapai. Lalu, contoh dari putus asa yaitu yang pertama, selalu bermalas-malasan setelah mengalami suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan contoh yang terakhir adalah mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Kemudian apa sih Bu dampak negatifnya dari putus asa itu? Yang pertama, merugikan diri sendiri karena dapat membuang waktu, energi, dan juga potensi yang kita miliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir akan mengalami kegagalan lagi. Yang ketiga, orang yang putus asa berarti akan kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Yang terakhir, putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh atau tidak mau berusaha. Kemudian Ibu, bagaimana sih cara menghindari sifat putus asa? Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Dan yang kedua, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan berpindah ke godob. Apa itu godob? Godob adalah marah. Nah, godob termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Apa sih contohnya? Yang pertama, mudah terpancing emosi. Kedua, sering melakukan tindakan-tindakan kasar dan tidak terkendali. Ketiga, mudah tersinggung. Keempat, tidak menyelesaikan masalah dengan jalan yang baik. Kelima, sering mengucapkan dengan kata-kata kasar atau kotor. Dampak negatif dari sifat godob itu yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran yang sehat. Ketiga, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi karena membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, juga dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati terhadap orang lain. Lalu, bagaimana cara menghindari sifat godob? Cara menghindari sifat godob yang pertama, kita bisa meredam rasa amarah dengan sabar. Kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Keempat, meredam rasa amarah dengan berdiam diri. Dan yang terakhir, meminta maaf untuk mengurangi rasa marah tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tamak. Apa itu tamak? Tamak secara bahasa adalah rakus, sedangkan menurut istilah, tamak adalah rasa cinta terhadap dunia atau harta yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Adapun contoh dari sifat tamak adalah yang pertama, terlalu menyayangi harta, kedua, rakus terhadap harta, dan yang ketiga, tidak memperdulikan harta tersebut adalah halal ataupun haram. Dampak negatif dari sifat tamak yang pertama dapat merusak ukhuwah atau persaudaraan. Kedua, merasa tidak pernah cukup akan segala sesuatu. Ketiga, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Cara menghindari sifat tamak yang pertama, menghindari sifat iri jika melihat orang lain yang mempunyai banyak harta. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat rendah diri atau ikhlas. Dan yang terakhir, membiasakan diri dengan sifat jujur dan pemurah. Oke, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat tamak. Dan itu juga ada beberapa contoh sifat tercela yang harus kita hindari. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi kali ini. Silahkan untuk tugas minggu depan, kalian menulis dalil tentang larangan terhadap sifat ananiah, putus asa, godob, dan juga tamak. Kemudian akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini paham? Oke, bagus kalau paham. Ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.